Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgantara Wardana dari kelas A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam dengan inti penjelasan, solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah. Dan yang terakhir, pendapat saya tentang apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia. Dan berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama, resolusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi di seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan yang sedang terjadi pada saat ini. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah: yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat tunai, penyalurannya bisa difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau yang kita sering dengar dengan mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Dan yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf lingket sukuk. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD, masker, poliklinik, rumah isolasi, dan pengadaan ventilator yang dibangun atau dihasilkan dari wakaf yang sudah dikumpulkan. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil, menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok yang tidak masuk dalam karakter penerima zakat atau non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jauh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi, tambahan relaksasi perbankan syariah, dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, permodalan usaha atau pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk atau skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Dan yang kelima, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar secara online, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di samping commercial finance. Dan ada penjelasan yang kedua, yaitu dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat. Munculnya bank syariah membantu nasabah untuk melakukan bertransaksi di bank menjadi sesuai syariat agama Islam. Selain itu,
Bank syariah juga mengedukasi masyarakat agar tidak mendekatkan diri ke riba, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk, yakni peminum arak, pemakan riba, memakan harta anak yatim, dan mereka yang menelantarkan ibu dan bapaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat beragam bank syariah termasuk BSI yang baru diresmikan pada Senin 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. BSI adalah hasil merger 3 bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri atau BSM, PT Bank BRI Syariah atau BRIS, dan PT Bank BNI Syariah atau BNIS. Penggabungan ini membuat BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Produk dan layanan yang disajikan oleh BSI juga cukup beragam, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu, BSI menawarkan produk tabungan haji umroh, pembiayaan investasi, transaksi seperti giro rupiah, serta giro falas, emas, bisnis, dan prioritas. Sedangkan untuk perusahaan, BSI mempunyai produk trade finance and service, pembiayaan, simpanan, serta cash management. BSI juga menyediakan layanan digital banking seperti BSI Mobile, buka rekening online, solusi emas, BSI QRIS, BSI Cardless Withdrawal, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI Jadi Berkah.id, BSI Merchants Business, BSI API Platform, BSI Smart Agent, produk dan layanan perbankan yang lengkap menambah nilai jual BSI dibanding bank lainnya. Pentingnya merger BSI berdampak positif pada bank dan nasabah secara tak langsung. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata produk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Demikianlah manfaat BSI bagi kehidupan. Tentu saja, semua keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk BSI dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan BSI ke depannya, sehingga BSI bisa terus melakukan ekspansi dan menjangkau masyarakat lainnya untuk memberikan edukasi keuangan syariat Islam. Dan penjelasan yang terakhir adalah pendapat saya tentang apakah sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat diterapkan. Menurut saya, sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia, terlebih penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Dengan hal ini cukup mudah menerapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Penduduk Muslim di Indonesia selalu ragu dan takut akan melakukan transaksi, apakah itu riba atau tidak. Namun kita perlu berhati-hati dalam melakukan pelaksanaannya, karena tidak semua di Indonesia masyarakatnya beragama Islam, dan harus selalu meninggikan toleransi terhadap sesama, serta menambah ilmu tentang ekonomi Islam, agar ekonomi Islam tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam hal melakukan penjelasan, perkataan, maupun perbuatan. Semoga dalam penjelasan ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, terutama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.